Sahabat Indonesia, gelar perkara kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya yang berawal dari tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo, sudah dilakukan kemarin ya. Nah, hasilnya bagaimana? Apakah ini nanti akan membuat Roy Suryo dan kawan-kawannya kemudian ditahan untuk proses berikutnya atau langsung masuk ke persidangan ya. Nah, kita akan lihat bagaimana hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemarin ya. Termasuk tanggapan dari kuasa hukum Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, kemudian juga kuasa hukum Roy Suryo CS, yang di situ ada Roy Suryo, Rismond Sianipar, kemudian juga Dr. Diva ya. Nah, apakah pendapat mereka kemudian juga kuasa hukumnya seperti apa? Kita akan lihat, karena itu jangan di skip, terus simak video ini sampai selesai ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, kemudian juga tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update terbaru video, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kalinya ya. Kemudian juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama ya, sedang membutuhkan informasi semacam ini. Jadi sesudah dilakukan gelar perkara dalam kasus ini ya. Jadi ada dua gelar perkara. Jadi yang pertama itu klaster yang pertama, yang lain kemudian klaster yang kedua dimulai sekitar pukul 4 ya, yang dilakukan untuk Roy Suryo, Dr. Diva dan juga Rismond. Nah, yang menarik teman-teman dari kasus atau dari gelar perkara ini, bahwa akhirnya Direskrimum atau Direktorat Reserse Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya itu akhirnya menunjukkan secara fisik ya ijazah secara analog yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo. Jadi ditunjukkan langsung kepada para tersangka ini. Nah, apa tanggapannya? Begini. Jadi selama ini kan para tersangka ini, Roy Suryo CS, kemudian juga kuasa hukumnya, ingin melihat ijazah fisik Bapak Joko Widodo itu ya, secara langsung analognya, apakah ada atau memang tidak. Karena mereka mempermasalahkan, kalau mereka ini dijadikan tersangka, ingin melihat bukti apa yang ada dalam kepolisian ya. Karena itu, jadi ijazah Bapak Joko Widodo secara analog, secara fisik, dibuka dari segelnya, ditunjukkan kepada mereka secara terbatas. Secara terbatas itu artinya tidak boleh diraba, hanya boleh dilihat ya, hanya boleh dilihat. Dan sesudah melihat fisiknya itu, Ahmad Kozinuddin, pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan, menyebutkan ya ini adalah proses yang sudah benar, sehingga tidak ada keraguan lagi, bahwa memang barang buktinya itu ada, sehingga proses untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka itu sudah terpenuhi, tidak ada keraguan lagi, karena memang barang buktinya sudah ada dan diperlihatkan secara kasat mata, secara analog pada mereka, meskipun secara terbatas tidak boleh meraba ya. Nah, tapi ini tidak kemudian menjadi atau serta-merta bahwa itu adalah ijazah asli, karena yang dipermasalahkan adalah keaslian ijazahnya itu. Nah, sementara yang bisa menentukan keaslian ijazah itu adalah pengadilan nanti. Jadi ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa keaslian dan keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo. Tapi secara proses hukum, penetapan tersangka itu sudah terpenuhi dan mengapresiasi gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian dari pihak kuasa hukum Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo, ya ini bagian dari memenuhi tuntutan para tersangka itu ya. Jadi apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya dengan menunjukkan ijazah itu, meskipun dari kubu Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo, kuasa hukumnya, sebenarnya
tidak menduga bahwa itu akan ditujukan ke para tersangka itu ya. Jadi ini juga apresiasi, sehingga itu adalah ijazah asli karena di situ ada watermarknya, ada embossnya juga, kemudian juga ada stempel di atas foto, stempel merah itu ya. Jadi itu adalah sebuah keaslian, keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo, sehingga ya sudah, itu sudah terpenuhi, permintaan para tersangka juga sudah dipenuhi, sehingga itu nanti bisa proses berikutnya di pengadilan ya. Nah, kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, Ahmad Ghasinuddin, selain mengapresiasi juga meminta supaya empat ahli yang sudah disodorkan ke Direskrim Polda Metro Jaya dan saksi meringankan, 2 saksi meringankan itu segera diperiksa, dan itu dipenuhi oleh Direskrim Polda Metro Jaya, akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang disodorkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, dan juga saksi meringankan akan dipenuhi nanti berikutnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan Roy Suryo sendiri sesudah ditunjukkan ijazah milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu ya, milik Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo. Nah, tanggapannya Roy Suryo menarik karena menurut Roy Suryo, meskipun sudah melihat ijazah itu pada waktu gelar perkara kemarin, Roy Suryo tetap meyakini bahwa 99% ijazah itu palsu gitu ya. Jadi tetap bersikukuh bahwa itu adalah ijazah palsu. Jadi benar ditunjukkan, mengakui benar itu ditunjukkan, tetapi tadi tetap berpendapat bahwa ijazah itu adalah palsu. Nah, apa indikasi yang disampaikan oleh Roy Suryo? Roy Suryo menyatakan ijazah itu kan dicetak pada tahun 80-an. Nah, sementara logikanya, ini kan sudah tahun 2025, sehingga mestinya ijazah itu akan mengalami warnanya bleber atau salam gitu ya, menurut istilahnya Roy Suryo itu. Nah, sementara yang diperlihatkan di Roy Suryo kemarin itu adalah ijazahnya warnanya masih tajam gitu ya, fotonya juga masih bagus seperti baru, padahal usianya sudah sekian puluh tahun ya, 40 tahunan ya, 40 tahun, 85, 95, 2005 sampai 2025, jadi 40 tahunan itu masih bagus gitu ya. Nah, padahal tinta pada tahun itu tidak sebagus tinta tahun ini, tahun sekarang ini, sehingga tentu mesti ada pudar warnanya gitu ya. Tapi itu kok masih bagus, masih terang gitu ya. Nah, itu yang membuat Roy Suryo tetap bahwa ijazah itu palsu gitu ya, 99,9%, tetap bersikeras semacam itu. Nah, itu hasil gelar perkara kemarin yang dilakukan oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Jadi ada 3 tanggapan tadi ya. Nah, bagaimana berikutnya tentu itu tergantung nanti pada pengadilan, dan para pakar hukum dan juga para pengamat hukum memang menilai bahwa ini adalah gelar perkara yang untuk membuktikan bahwa proses hukum itu sudah berjalan dengan baik. Jadi penetapan tersangka, kemudian bukti-bukti yang digunakan untuk menjadikan orang sebagai tersangka itu sudah terpenuhi. Dan ini tidak menunjukkan atau bukan tempat untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Nah, untuk menentukan ijazah itu palsu atau tidak, maka di proses pengadilan berikutnya, di pengadilan. Nah, itu yang disampaikan oleh para pengamat hukum. Sementara ya banyak yang menginginkan supaya ini segera diselesaikan ya, supaya tidak membuat gaduh di masyarakat yang begitu lama sampai saat ini. Oke, ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu. Nah, sebagian masyarakat juga berpendapat, kenapa sih ijazah ini tidak ditunjukkan sejak awal supaya tidak ribut gitu ya. Ada yang menyebutkan
Bapak Joko Widodo ini tidak bersifat sebagai seorang negarawan, sehingga membuat warga negaranya harus melalui proses hukum dan nanti dituntut gitu ya di pengadilan. Nah, itu yang disebut sebagai tidak punya sifat kenegarawanan. Ada yang bilang semacam itu. Nah, tapi akan kita lihat nanti di video saya yang berikutnya, kenapa sih harus melalui proses pengadilan dan kenapa tidak ditunjukkan seperti pada beberapa contoh-contoh yang dilakukan oleh tokoh publik baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan. Kenapa itu yang harus dilakukan? Ada apa sebetulnya? Apakah memang benar akan melakukan tindakan hukum terhadap warga negara sendiri, atau ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangannya? Nanti di video yang berikutnya.